Habib Umar Muhammad bin Ahmad Mabrukat Rasulullah wa Syekh Marabbi Ruhi Kehjan wa Rasuli wa Syekh Marabbi Ruhi Kehjan wa Syekh Marabbi Ruhi Kiai Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Marabbi Ruhi Hafiz dan Sahabat usulihim wa furaihim wa dhabil huquqi alim majma'in Allah Ta'ala yataghasyahu birrahmah wal maghfirah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Fiqhul Wadih, ada di halaman 44. Syurutu jam'it takdim itu ya. 4 baris dari atas. Syurutu jam'it takdim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu syurutu jam'it takdimi wa yushtaratu lisihhati jam'it takdimi salasatu syurutin ay yabda'a bizuhri qabla al-'asri wa bil maghribi qabla al-'isha'i ay yanwiya al-jam'a awwal as-salati al-ula aw fi asna'iha wa qabla al-faraghi minha ay waliya baina as-salati al-ula was-thaniyati syurutu jam'i at-ta'khiri wa yushtaratu liman yuridu ta'khir az-zuhri ila al-'asri aw al-maghribi ila al-'isha'i syartun wahidun wa huwa ay yanwiya al-jam'a fi waqti as-salati al-ula wa la yajibu fihi at-tartibu
wal muwalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Sebelumnya majuan ini adalah majuan. Maju. Syurutu jam'i takdimi. Syarat-syarat bagi diperbolehkannya kita menjamak salat, yaitu dalam hal ini adalah jam'i takdim, jamak takdim. Seperti salat maghrib dan salat isya, maka kita kerjakan salat isya di waktu salat maghrib, di waktu maghrib, maka itu disebut dengan jamak takdim. Salat zuhur dengan asar, maka salat asar kita kerjakan di waktu zuhur, maka itu disebut dengan jamak takdim. Jadi dengan sebab jamak ini kita diperbolehkan untuk mentakdim dengan sebab perlayaran, sebab-sebab seorang diperbolehkannya untuk menjamak. Pertama, dengan sebab dia berlayar. Perlayaran dengan beberapa persyaratan yang sudah kita bahas. Dengan sebab berlayar kita boleh menjamak salat baik takdim maupun takhir. Yang kedua, dengan sebab hujan. Dengan sebab adanya hujan, maka kita boleh menjamak salat kita. Namun di waktu hujan yang diperbolehkan hanyalah sebatas jamak takdim saja. Tidak ada istilah jamak takhir ketika kita menjamak salat hujan karena hujan. Ada lagi dengan sebab diperbolehkannya menjamak, yaitu dengan sebab seumpama kita dalam keadaan sedang sakit. Sedang dalam keadaan sakit, boleh kita menjamak salat baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi kalau dalam perlayaran boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Kalau di waktu hujan hanya khusus untuk jamak takdim saja, tidak jamak takhir. Kalau kita sedang dalam keadaan sakit, boleh kita menjamak baik jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang ada nanti. Kapan kita diperbolehkannya menjamak, apa aja syarat-syaratnya? Kapan kita diperbolehkannya menjamak salat karena hujan? Nah, bagaimana ketentuannya kita diperbolehkan untuk menjamak salat dikarenakan kita sakit? Nah, ini nanti keterusannya ada. Nah, di sini syurutu jam'i takdimi, syarat-syarat jamak takdim. Arti takdim itu artinya mendahulukan.
seperti sholat maghrib dan sholat isya. Maka sholat isya kita bawa ke waktu maghrib, itu namanya takdim, ya. Kalau takhir artinya kita belakangin, artinya kita tunda. Maghrib dengan isya, sholat maghribnya kita bawa ke isya, itu namanya takhir. Ya, kita tunda, bukan kita sholat maghrib di waktu maghrib, tapi kita sholat maghribnya di waktu isya. Ya. Jadi ada takdim, ada takhir. Ya. Apa saja yang menjadi persyaratan untuk kita sah dalam melakukan jamak takdim? Wa yushtaratu li sihhati jam'i takdimi salasatu syurutin. Dan disyaratkan bagi sahnya jamak takdim, untuk kita menjamak salat tapi jamak takdim, salah satu syurutin, yaitu ada 3 persyaratan yang harus kita penuhi. Kalau salah satu daripada syarat yang 3 ini tidak terpenuhi, maka nggak jadi jamak takdim, ya. Jadi syarat ini merupakan syarat sah bagi jamak takdim. Jadi ketika kita ingin melaksanakannya, 3 syarat ini harus terpenuhi. Nggak bisa 1, 2 ada tapi 3 enggak. Ya. Jadi kudu ada 3-3-nya. Tuh, kan jadi kudu pakai ilmu kita. Jadi semua tuh ibadah itu ada aturannya, ya, aturannya udah diterangin sama para ulama. Jadi kita tinggal enak terima matengnya aja, tinggal kita mau duduk ngaji aja udah, ya. Kayak antum semuanya tinggal denger, nggak kudu bongkar-bongkar kitab ini dibawa, kitab itu dibawa. Nggak kudu kita mutolaah, nggak kudu antum beli kitab-kitab yang berjilid-jilid. Ya. Kitab tuh sekarang mahal-mahal. Ya, 3 jilid aja harganya ada yang 1.300.000. 3 jilid dong itu. 3 jilid 1.300.000. Bahkan ada yang 15 jilid, ada yang 30 jilid. Nah, jadi nggak murah itu ilmu. Ya. Jadi kita banyak kitab itu buat referensi. Kita ambil dari kitab ini, kita ambil dari kitab ini. Jadi penjelasan kita itu meluas, itu luas jadinya. Nggak sempit, nggak picik. Gitu. Dan kalau kita pegang satu kitab doang gitu, nah, jadi pembahasannya yang di situ doang. Ya. Apalagi fikih. Fikih itu merupakan ilmu yang berkembang. Ya. Kalau tauhid sampai situ aja udah. Tapi kalau fikih berkembang dia. Ya. Ini kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Mungkin disebut ada fikih kontemporer. Jadi fikih kekinian. Jadi masalah-masalah yang menyangkut pada zaman sekarang, nah, itu ada dibahas di dalam ilmu fikih. Yeah. Jadi wa yushtaratu li sihhati jam'i takdimi salasatu syurutin, dan disyaratkan untuk sahnya jamak takdim salasatu syurutin, yaitu 3 persyaratan. Apa yang pertama? Ini harus kita pahamin. Kita fokuskan perhatian kita. Ya. Yang punya zikiran, wiridan, stop dulu. Ya, karena nggak bakal bisa menyatu fokus kita, konsentrasi kita. Ya. Yang pertama, ayyabda'a biz-zuhri qabla al-asri
wabil maghribi qoblal isya'i. Syarat yang pertama yang harus terpenuhi bahwa dia ayyabda'al musalli gitu. Bahwasanya orang yang ingin sholat melakukan jamak takdim ayyabda'a bizuhri, dia kudu mulai sholat zuhur terlebih dahulu. Qoblal asri, sebelum dia melakukan sholat asar. Zuhur sama asar mana duluan? Waktu itu waktu zuhur. Dikarenakan asar yang pengen kita tarik ke zuhur, kita takdim, maka harus yang punya waktu dulu. Karena ketika itu kan waktu zuhur. Li'annal waqta lil ula, kata ulama, karena waktu itu adalah bagi sholat yang pertama, sedangkan watsaniyah tabaun laha. Sedangkan sholat yang kedua itu ngikut kepada sholat yang pertama. Jadi waktu yang pertama dulu, zuhur sama asar. Asar kita pengen tarik ke zuhur, asar kita pengen sholat di waktu zuhur. Jangan asar dulu yang kita kerjakan, tapi aturannya, syaratnya kata ulama, maka harus yang punya waktu dulu. Apa waktu itu? Waktu zuhur. Jadi tata cara pelaksanaannya, yang pertama kita kerjakan sholat zuhur dulu. Maghrib sama isya kita kerjakan sholat maghrib dulu, baru isya. Itu namanya jamak takdim. Nah, bagaimana andai kata kita balik? Yang seharusnya zuhur dulu, baru setelah selesai sholat zuhur kita kerjain sholat asar. Tapi kita balik, asar dulu umpamanya, habis asar baru kita ngerjain zuhur. Kira-kira bagaimana ini? Maka asar yang kita kerjakan yang terlebih dahulu, yang kudunya sholat apa dulu? Zuhur dulu. Ternyata kita balik. Yang kita kerjakan asar dulu, bukan zuhur, maka tidak sah dia punya fardunya, dan juga tidak sah kalau kita jadikan dia nafal mutlak. Itu nggak sah aja. Kalau memang dia sengaja ngajak dirubah-rubah, dibalik-balik. Saya juga tahu gitu. Tapi ya sengajalah asar dulu, habis asar baru zuhur. Dia sengaja dan juga memang tahu gitu. Itu enggak sah asar yang dikerjakan sama dia. Ya, enggak sah jadi fardu dan juga tidak sah jadi sholat sunnah. Jadi kasusnya lihat dulu, sengaja apa bukan. Kalau sengaja ngajak dia balik, asar dulu yang dia kerjakan. Sedangkan di samping sengaja memang dia tahu ilmunya, yang kudunya zuhur dulu. Tapi sengaja ngajak dikerjain asar dulu, maka nggak jadi asarnya. Tidak sah dia punya asarnya. Namun berbeda andai kata karena dia lupa. Oh iya, kok saya asar dulu ya? Kan saya jamak takdim. Mestinya zuhur dulu.
dia lupa. Au jahilan, karena dia bodoh. Maka andai kata dia lupa atau dikarenakan dia bodoh, asarnya sah apa enggak? Ane mau nanya ini, sah apa enggak asarnya? Hah? Ini pentingnya ngaji. Andai kata dia lupa atau karena dia bodoh, lupa atau bodoh, dirubah sama dia karena lupa atau karena ketidaktahuan dia, maka sholat asar yang dikerjakan sama dia itu berubah menjadi sholat nafal mutlak. Jadi sholat sunnah. Jadi asar sah nggak? Hah? Bisa juga jadi asar. Tuh kan? Jadi mentang-mentang antum udah dengar berubah jadi nafal mutlak kagak sah. Bisa juga jadi asar, tapi asar ini menjadi kodoan asar kita yang dulu. Kalau memang dulu kita pernah ketinggalan sholat asar. Paham gak nih kira-kira? Kita pengen sholat jama'. Ulang dulu ya. Pikir udah diulang-ulang. Kita pengen sholat jama', zohor sama asar. Mestinya yang kita kerjain apa dulu? Zohor dulu. Habis zohor, asar. Tapi saya balik. Saya kerjainnya asar dulu. Lihat dulu tuh dia ngerjain asar dulu, bukannya zohor karena sengaja apa gimana? Kan begitu. Kalau seumpamanya karena sengaja atau karena dia emang tahu ilmunya tapi disengaja-ngaja sama dia, maka kagak sah. Tapi andai kata dia duluin asar dulu dikarenakan dia lupa atau dikarenakan dia bodoh, andai kata kita dulu pernah ada sholat zuhur yang ketinggalan, artinya kita punya apa? Punya qadha, maka asar yang tadi kita kerjakan sebelum kita ngerjain zuhur dulu, asar yang itu maka menjadi kodoan asar yang dulu yang pernah kita lewat. Paham nih? Ntar dulu. Ya. Andai kata kita punya kodoan, jadi kodoan asar yang dulu yang pernah kita tinggal. Ingetin. Besok nggak ada siaran ulang lagi masalahnya. Nah bagaimana andai kata kita nggak punya kodoan, emang kita anak soleh gitu. Dari sejak awal balik sampai gini hari kita kenal masjid. Kita kenal sama orang-orang baik itu kan, kayak antum nih muka-muka baik. Ya. Nggak pernah sholat kita tinggalin sehingga kita nggak punya kodoan. Bagaimana asar yang kemarin kita lakukan itu tuh? Walhal kita dari dulu-dulu nggak punya kodoan. Maka asar yang kita kerjakan nggak sia-sia, dia akan menjadi nafal sunnah. Nafal sholat nafal sunnah. Paham nih sampai di sini? Iya. Nah, jadi kudu gimana habis itu? Ya kalau mau dia jamak, ya dia kudu sholat zuhur dulu. Zuhurnya udah belum? Udah belum? Belum, orang di asar dulu tadi. Loh. Ya. Jadi bagaimana nih kalau begini, kalau kita duluin asar, kalau kita dahulukan asar, buat yang tadi itu, kalau kita punya kodoan asar jadi asar. Kalau kita nggak punya kodoan, maka jadi apa? Nafal mutlak. Ya. Nah, bagaimana? Berarti kita belum sholat zuhur. Sholat asarnya udah belum?
Belum juga. Bingung itu. Asarnya udah belum? Belum, orang belum direken asar yang buat sekarang itu. Itu asar yang dulu yang pernah kita kodok. Maka bagaimana tata caranya? Sekarang antum mulai sholat zuhur. Sholli fardhu zuhri rakaataini. Kalau mau kita qashar juga, mau dua-dua rakaat sama jama'. Sholli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an bil atau ma'al asri. Allahu akbar. Ya. Nah, berarti kita sekarang ngerjain apa? Salat zuhur dulu. Nah, habis salat zuhur baru kita ngerjain sholat apa? Asar. Karena udah asar belum? Belum asar. Kalau yang tadi kagak aci. Asar yang udah kita kerjakan kagak apa? Nggak aci. Nah, makanya zuhur dulu. Habis zuhur barulah kita sholat apa? Sholat asar. Begitu. Sholli fardhu zuhri rakaataini kasran majmu'an bil asri jama' taqdimin. Allahu akbar. Itu kalau mau antum qashar juga, jama' juga. Kalau mau jama' doang ya usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an bil ma'al asri jama' taqdimin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi antum terserah mau qashar enggak tuh salatnya. Saya mau Ustaz mau jama' juga, mau qashar juga. Ya udah berarti 2 rakaat, habis itu langsung salam asar, salat asar. Ustaz saya mau jama' aja. Ya berarti kalau mau jama' doang berarti tetap 4 begitu. Dan nanti ketika pelaksanaan salat asarnya dia enggak kudu niat lagi. Asarnya usolli fardhu asri rakaataini kalau mau qashar. Usolli fardhu asri rakaataini kalau mau qashar. Atau usolli fardhu asri arba'a rakaatin kalau mau sempurna 4 rakaat. Jadi nggak usah kita sebutin jama' lagi karena jama' udah ada niatnya di mana tadi? Di salat yang pertama awal zuhur ketika takbiratul ihram. Sholli fardhu asri rakaataini qashran. Allahu akbar. Atau sholli fardhu asri arba'a rakaatin. Allahu akbar. Gitu deh. Paham sampai sini nih? Insyaallah ya. Ngaji yang namanya ngaji paham kagak paham tetap dapat pahala. Yang paham dapat pahala, yang nggak paham juga dapat pahala. Ya. Jadi nggak ada istilah percuma yang namanya ngaji. Ya. Ada tuh orang ngaji hanya sekedar gugurin kewajiban itu. Nanti ngapain ngaji? Gugurin kewajiban. Ya, bagus itu. Ya. Ya. Tapi di samping itu kita ya berusaha buat mahamin juga. Kalau kita pahamin kagak paham-paham ya udah mau diapain lagi. Karena yang ngasih pinter kita, yang ngasih paham kita kan bukan guru. Allah yang ngasih paham. Kalau yang ngasih paham, yang ngasih pinter guru, semua kelas tuh ya pada ranking semua. Kagak ada yang bodoh, pasti semuanya pinter karena yang ngasih paham guru. Ya, tapi yang ngasih paham ya Allah. Ya. Guru udah nerangin nih, jelas-jelas udah begini begitu. Kita kagak paham-paham, ya udah mau diapain lagi? Ya. Makanya waktu kecil tuh kita waktu orok botakin tuh tiap rebo tuh. Ya, botakin biar cepet daya tangkap kita, biar cepet nyerap itu. Pori-porinya jadi apa ya? Pengaruh situ terbuka. Tapi kalau kayak antum udah tua begini dibotakin kagak ngepek kayaknya. Saat ini mau botakin kenapa? Biar pinter gitu. Udah banyak yang kita urusin ya. Rumah tangga, anak ke sekolah, listrik gitu kan, buat makan, buat sewa rumah gitu kan. Udah ngaji udah alhamdulillah deh kita. Ya. Cuman kalau ngaji jangan tidur. Itu aja pesan ngaji jangan apa? Tidur. Kalau ngaji tidur kata ulama jadinya habibas syaitan. Karena habibas syaitan. Maka dia kabogohna setan. Gitu. Tahu kabogoh apa? Iya, pacarnya setan.
Itu yang pertama. Jadi nah, bagaimana kalau dia nggak mau jama asar tadi? Ya udah, berarti nanti kerjain asarnya di waktunya, waktu asar aja ntar. Kalau nggak mau kita apa? Nggak mau kita jama. Kita ada yang bilangin tadi, ente kok asar dulu? Oh iya, mohon maaf saya nggak tahu gitu. Kira boleh gitu. Ya kerjain aja sama dia. Nah, akhirnya dia sholat zohor. Ya kelamaan nih kalau aneh. Habis zuhur asar lagi, berarti dia asarnya ntar kalau mau di waktu asar gitu. Yang kedua, ayyanwiyal jam'a awal as-salatil ula aw fi asna'iha wa qabla al-faraghi minha. Yang kedua, bahwasanya orang yang ingin melakukan jama maka ayyanwiya, dia kudu niat, harus ada niat. Jadi kalau antum kagak niat jama, berarti di situ ya kagak jama. Jadi niat di sini, niat adanya jama untuk membedakan ya apa? Untuk membedakan apakah yang masyru' atau yang tidak masyru' di situ. Apa mungkin karena kita lupa, kita jama-jama aja? Atau memang ini yang disyariatkan boleh? Nah, makanya harus ada apa? Ada niat di situ. Ya. Kapan niatnya? Ayyanwiyal jam'a awwalas salatil ula. Dia niat jama takdim di awal permulaan salat yang pertama. Dalam kitab Fathul Qarib dikatakan bi antaqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha. Artinya dengan berbarengannya niat jama ketika dengan takbiratul ihram. Allah. Dalam hati ketika ngangkat begini, saya niat salat zuhur ya 2 rakaat ya, saya niat usolli fardhu zuhri rakaataini atau qasran majmu'an bil asri jama takdimin, Allahu akbar. Nah, jadi niatnya itu awalas sholatil ula, di awal sholat yang pertama. Di mana? Nah, kata Fathul Qarib dikatakan dengan jalan ba'taswiriyah bi antaqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha, dengan berbarengannya niat jamak ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya. Begitu. Nah, kalau antum udah Allah, kalau antum misalkan niatnya sebelum takbiratul ihram, ngeduluin takbiratul ihram kagak jadi. Ya. Lagi nggak barengan sama takbiratul ihram. Begini, saya niat mengerjakan sholat zuhur di jama beserta asar. Ketika ini Allahu akbar, kosong dia daripada niat. Jadi sebelum takbiratul ihram dia udah niat, jadi nggak jadi. Ya. Nah, itu pertama niatnya. Tempatnya di sini dikatakan hadza mahalluhal fadil. Jadi tempat yang fadil, tempat yang utama ketika dia berbarengan takbiratul ihram. Di situ dia niat. Nah, bagaimana kalau di pertengahan? Boleh apa enggak? Niat jamaknya di pertengahan, boleh apa enggak gitu? Boleh enggak kira-kira? Hah? Au fi asna'iha, ini ada yang kita baca. Au fi asna'iha, atau niat jamaknya itu di pertengahan. Di pertengahan sholat gitu. Tadi kita niatnya enggak di takbiratul ihram. Di pertengahan sholat kita baru niat, saya mau jama zuhur ke asar. Saya jama sholat zuhur ini beserta asar gitu. Jama takdim. Boleh gak? Boleh.
Wa qoblal faraghi minha, dan sebelum selesai daripada sholat yang pertama. Kalau antum udah selesai sholat yang pertama, maka di situ udah nggak boleh. Udah selesai salam-salam nih, baru pengen niat, nggak bisa, karena udah apa? Udah selesai. Ya. Udah assalamualaikum warahmatullah, kan udah salam pertama tuh. Oh iya, jam aja itu kan nggak bisa. Batas waktunya udah apa? Udah habis, udah lewat. Ya, begitu. Ya, jadi harus ada niat. Kalau nggak ada niat, ya berarti kosong daripada niat. Jadi sholat biasa namanya. Ya, nggak dijamak sama dia, maksudnya begitu. Ya. Itu begitu. Yang ketiga, ayyuwaliya bainas salatil ula watsaniyati. Syarat yang ketiga bahwasanya ayyuwaliya, dia berturut-turut mualat bainas salatil ula, di antara salat yang pertama, watsaniyati, dan salat yang kedua. Jadi kita sholat yang pertama, salam-salam, qomat, langsung kita kerjain sholat yang kedua. Sholat yang kedua sholat apa? Asar. Bisa jadi sholat yang kedua sholat isya, kalau kita jamak antara maghrib dan, jadi sholat yang kedua bisa asar, atau sholat yang kedua bisa isya. Nah, jadi antum ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung qomat deh, paling enggak qomat, Allah Akbar, Allah Akbar, langsung itu kerjain sholat apa? Sholat asar. Jadi jangan antum habis sholat asar umpamanya, habis sholat zuhur umpamanya makan dulu gitu, ya kan? Atau umpamanya antum jalan dulu, ngobrol dulu begitu. Nah, di sini maka nanti bakal putus mualat. Ya. Kalau putus mualat, ya udah, berarti sholat zuhur aja yang direken, asarnya apa? Entar dia waktu sholat apa? Asar, nggak bisa dua waktu, gitu. Jadi kerjain dulu sholat zuhur, habis sholat zuhur langsung sholat asar di situ. Andai kata ada batas waktu, ada pemisah, ya. Pemisahnya lama, menurut uruf lamanya direkennya itu, ya, maka nggak bisa dia melanjutkan sholat yang kedua, ya. Tapi andai kata pemisahnya nggak panjang, nggak lama, maka itu masih diperbolehkan habis sholat zuhur langsung sholat apa? Asar, karena fasilnya pemisahnya nggak panjang. Nah, sekarang timbul pertanyaan, pemisahnya yang dianggap itu panjang segimana? Sehingga bisa memutuskan mualat. Ya. Kata ulama, bi antala urfan, ya, dengan bahwasanya panjangnya ini menurut hitungan uruf orang banyak. Ya. Tapi ada juga ulama yang mencatat, yang dikatakan pemisahnya panjang itu, kira-kira andai kata kita sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, maka kadar sholat 2 rakaat tadi, kalau kita lamanya pemisahnya kadar 2 rakaat, yang ringan-ringan sholat 2 rakaat, berarti itu putus mualat. Ya, jadi ada ulama yang berpendapat, oh ini gimana orang banyak pandangan segini kira-kira lama apa enggak, gitu kan. Tapi ada juga ulama yang mencatat bima yasau raka'ataini bi akhaffi mumkinin. Kira-kira lamanya kalau kita tadi hitungan lamanya itu dibandingin sama sholat 2 rakaat, sama enggak lamanya dia itu dengan sholat 2 rakaat yang kita kerjakan?
Cuman 2 rakaatnya ini yang sekiranya yang mungkin-mungkin aja. Yang baca Fatihah, nggak dihitungin yang lama-lama, nggak. Nah, andai kata segitu kadarnya kayak kita sholat 2 rakaat yang ringan, maka berarti di situ putus apa? Putus mualat. Begitu. Ya. Paham kan nih kira-kira? Ya. Nah, andai kata sudah putus mualat, dikarenakan tadi kalau kita hitung-hitung, wah ini sih ente lamanya cukup kayak buat sholat 2 rakaat ini. Lama ente, mestinya ente langsung sholat. Maka nanti kata ulama, ya wajib takhirus sholati tsaniyah ila waqtiha. Wajib kita tunda sholat yang kedua nanti di waktunya. Jadi nanti sholat asarnya kita tunda di waktu apa? Asar. Nggak dia jadi jamak, tapi tetap sholat yang tadi yang zuhur jadi sah. Cuman yang nggak boleh nih asarnya aja. Karena apa? Nggak langsung dia tadi. Karena ada batas waktu lama yang sekiranya kata ulama sholat 2 rakaat tadi dia gitu cukup. Maka nanti sholat asarnya wajib ditakhir nanti di waktu asar. Nggak bisa dikerjakan pada waktu itu. Ya. Begitu. Tapi kalau kurang dari segitu masih boleh. Kalau tadi kita pisah-pisah ternyata di situ nggak cukup kadar muatan 2 rakaat, nggak nyampe kadar 2 rakaat, masih boleh. Berarti dihitungnya dia masih dianggap apa? Mualat di situ. Ya. Paham nih? Ya. Nah, ini kalau kita terusin panjang bisa pusing ntar. Jadi segini dulu, takut-takut antum overdosis. Ntar besok kagak ngaji-ngaji lagi. Gue pusing sama Piki gitu kan, kagak ngaji. Dah cukup segitu dulu, yang penting kita paham. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman. Amin.